demikian karena kamu berpikir ia masih punya cukup banyak harta yang ditinggalkan untuknya. Tapi baginya, rasa itu seperti dari surga jatuh ke neraka. Maknanya sama sekali berbeda. Perasaan dari perubahan drastis seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Lagi pula, ibunya telah melakukan banyak hal buruk. Aku curiga keluarga grup Waylands lainnya juga tidak bersikap baik terhadapnya. Bahkan, mungkin ada orang yang sengaja menyulitkannya dan mengoloknya. Dulu semuanya sangat lancar baginya. Dia dikejar-kejar banyak orang. Kemudian tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat. Bisa saja dia sudah tidak tahan lagi, sehingga menyebabkan perubahan yang besar dalam sikapnya. Ini bukanlah tidak mungkin. Tracy menganalisis dengan cermat. Yang Anda katakan benar. Thomas mengangguk-anggukkan kepala. Tapi aku tetap merasa bahwa dia tidak punya kemampuan dengan otaknya itu. Jangan meremehkan musuh. Tracy mengerutkan kening dan berkata, walaupun Billy kehilangan, kelihatannya hanya seperti seorang playboy. Tapi dia memiliki gen dari keluarga Waylands. IQ-nya tidak mungkin serendah itu. Dulu dia tidak ingin berusaha menjadi lebih baik. Tidak ingin belajar karena tidak ada tekanan. Tapi saat orang ditekan habis-habisnya, otaknya akan kembali bekerja. Kamu lihat diriku, bukankah aku sekarang juga demikian? Hah? Thomas tertegun sejenak lalu buru-buru mengatakan, baik, aku akan segera menyelidikinya. Tracy menghela nafas, ia bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Ketika berbalik, dia melihat ketiga bocah cilik sedang berdiri di depan pintu. Dengan berhati-hati menjulurkan kepala kecil mereka, menatapnya dengan ekspresi gelisah. Tini, Winnie, Betty, kenapa? Tracy menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menghampiri mereka dengan senyuman di wajahnya. Bibi, 2 hari ini sangat sibuk. Tidak ada waktu menemani kalian. Maaf ya, nanti setelah Bibi selesai mengurus. Bibi jangan takut. Tini mengelurkan tangannya dengan pelan menyentuh wajah Tracy. Dia menghibur dengan suara kekanak-kanakannya. Paman dan kakak pasti akan sembuh. Mendengar kalimat ini, Tracy tidak bisa menahannya lagi. Air matanya mengalir keluar. Dia mengusahakan yang terbaik agar tidak menangis, tidak membiarkan dirinya untuk memikirkan hal tersebut. Namun kata-kata Tini tadi seketika menembus pertahanannya. Bibi jangan menangis. Winnie dengan buru-buru menyeka air mata Tracy dengan tangan kecilnya, lalu dengan cemas menenangkannya. Kami pergi cari papi, memintanya untuk membantu Bibi menghajar orang jahat. Siapapun tidak boleh mengganggu Bibi kami. Betty mengepalkan tangan kecilnya, lalu dengan ekspresi yang marah berkata, Bibi, kami akan melindungimu. Tracy sangat terharu memeluk ketiga anak itu dalam dekapannya. Dia berpikir anak yang masih kecil begini seharusnya masih berada di umur yang tidak mengerti apa-apa, tetapi mereka ternyata mengetahui segalanya. Mereka tahu ada orang jahat yang membakar rumah pamannya, membuat hidup dan mati pamannya tidak jelas, membuat kakak Carla dan paman Rian tidak sadarkan diri, membuat kakak Gilang yang tampan itu kehilangan nyawa dalam kebakaran itu. Oleh karena itu, mereka semua datang untuk menghibur bibinya. Air mata Tracy tidak berhenti mengalir, tetapi dia berusaha mengontrol perasaannya, memaksakan seutas senyuman dan berkata kepada anak-anak, Tini, Winnie, Bitiku, sudah dewasa sekarang. Kata-kata yang diucapkan sudah semakin jelas dan rapi. Hihihi. Ketiga anak itu sedikit canggung menggaruk-garuk kepala mereka, lalu muka kecil mereka memerah. Baiklah sayang-sayangku, Bibi mau pergi ke rumah sakit menjenguk paman Rian dan kakak Carla dulu.
kalian tinggal di rumah dengan patuh. Jangan lari sembarangan, oke? Tracy mengelus-ngelus wajah kecil ketiga anak itu. Oke, Bibi. Anak-anak menganggukkan kepala mereka dengan patuh. Tracy memeluk anak itu satu persatu, lalu mengenakan mantelnya dan buru-buru pergi bersama Naomi dan beberapa orang lainnya. Mobil melaju keluar dari villa sisi selatan. Saat berada di tengah jalan, mereka bertemu dengan mobil keluarga Amberson yang melaju dari arah yang berlawanan. Kenapa mereka datang? Tracy mengerutkan keningnya. Pada saat ini dia sangat berharap tidak ada orang yang menambah masalah lagi. Friska turun dari mobilnya dengan buru-buru menghampiri dan mengetuk jendela mobilnya. Tracy menekan tombol jendela mobilnya lalu menatapnya dengan datar. Nona Friska, ada keperluan apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Presiden Daniel, dia... Friska benar-benar sangat panik saat menyebutkan nama Daniel. Suaranya gemetar. Dia kenapa? Tracy terdiam selama beberapa detik, lalu dia berkata dengan tenang, ini adalah masalah keluarga Wellens. Nona Friska tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Tracy, sudah cukup. Trisa berteriak dengan emosi. Kamu bisa tidak memberitahuku apa yang telah terjadi? Bukankah kalian mau menikah? Kenapa villa sisi selatan bisa terjadi kebakaran? Kenapa Presiden Daniel tidak bisa dihubungi? Kenapa? Tracy tidak menjawab, hanya diam-diam menekan tombol jendela mobilnya. Tracy, kamu... Friska memukul jendela mobil itu dengan marah, berniat untuk menghentikan Tracy, tetapi jendela mobilnya sudah tertutup. Tracy membuat gerakan isyarat, lalu mobil itu segera meluncur pergi. Tracy! Friska marah hingga menggerakkan kakinya, namun mobil Tracy sudah melaju kencang, sama sekali tidak menghiraukannya. Nona Friska ini benar-benar orang yang sentimental, kata Naomi yang tidak tahan melihatnya dan menghela nafas. Iya. Tracy menatap Friska dari kaca spion belakang. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi rumit. Naomi, menurutmu, saat orang sedang tertekan, apa kepintarannya akan bertambah? Sepertinya bisa. Naomi menatap Tracy dengan khawatir. Nona Tracy, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Tracy melihat ke bawah, melihat layar ponselnya tidak berhenti berkedip. Rupanya panggilan dari Winnie. Kelihatannya terjadi sesuatu di perusahaan. Begitu cepatkah orang-orang jahat itu akan bermunculan? Tanpa banyak berpikir lagi, Tracy menjawab panggilan itu. Halo? Nona Tracy, kantor pusat menuntut untuk segera mengadakan rapat Dewan Komisaris. Dan mereka harus melihat kehadiran Presiden Daniel secara langsung. Apa yang ingin mereka lakukan? Tracy mengerutkan keningnya. Dalam 3 hari ini, seluruh jadwal Presiden Daniel telah dibatalkan. Lalu rapat Dewan Komisaris juga telah diwakilkan oleh Dr. Tony. Kemudian tidak ada muncul berita apapun mengenai pernikahan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Paman Sanjaya juga sedang sakit. Sampai sekarang masih tidak sadarkan diri. Kemungkinan kantor pusat sana menyadari ada yang tidak beres. Jadi, sore ini jam 3, Tracy melihat jam tangannya. Aku akan datang tepat waktu ke rapat Dewan Komisaris. Mengerti, aku akan segera menyampaikannya. Winnie melanjutkan. Lalu, ada beberapa klien besar yang ingin bertemu dengan Presiden Daniel. Selain itu, mengenai proyek stadion. Tunggu aku tiba di perusahaan dulu, baru kita bicarakan lagi. Tracy mengerutkan keningnya. Mulai hari ini, aku setiap hari jam 3 sore akan datang ke perusahaan. Lalu untuk semua urusan kantor, tolong diatur agar bisa ditangani bersama. Baik, mengerti. Setelah Tracy mengakhiri panggilan, ia bahkan belum sempat menarik nafas, Direktur Tony sudah menelponnya. Tracy, kamu kapan ada waktu senggang? Kita harus bertemu. Direktur Tony,
Aku jam 3 sore ini akan menghadiri rapat Dewan Komisaris. Akan tiba setengah jam lebih awal. Bertemu di kantor Daniel, bagaimana? Baik, jaga dirimu. Sekarang semua keluarga Waylands tergantung padamu. Anda juga, grup Waylands, grup Skywheel, semuanya mengandalkan Anda. Kalimat itu seketika merubuhkan pertahanan Direktur Tony. Awalnya suaranya terdengar kuat, namun sekarang tiba-tiba menjadi serak dan gemetar. Setelah terdiam beberapa saat, ia membalas dua kata dengan tersedak. Baik, baik. Mendengar dua kata baik ini, Tracy kembali tidak bisa menahan air matanya. Setelah membalasnya, ia menutup teleponnya. Dia tidak ingin menangis lagi. Jika dia menangis lagi, matanya akan semakin bengkak. Jika pergi ke kantor dengan penampilan seperti itu, akan terlihat seperti ada masalah yang terjadi. Dia harus tegar, harus dengan tegar menghadapi semuanya. Saat terjadi sesuatu pada Daniel, ia menyerahkan seluruh keluarga, seluruh perusahaan padanya. Dia tidak boleh mengecewakannya. Nona Tracy. Naomi memeluk Tracy dengan sedih. Dia sangat ingin menghiburnya, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Sebenarnya dia sekarang juga sangat sedih. Rian terluka parah dan tidak sadarkan diri, masih dirawat dalam ruangan ICU. Namun dia sebagai pacarnya tidak pergi menemaninya. Dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Dia yang tidak percaya tahayul sebelumnya sekarang jadi berdoa setiap hari, berharap Tuhan bisa memberkati mereka, berharap musibah ini bisa segera berlalu, semuanya bisa baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tracy menarik nafas dalam-dalam, mengingatkan dirinya untuk bangkit kembali. Semuanya akan baik-baik saja, pasti bisa. Saat tiba di rumah sakit, Tracy membawa Naomi pergi ke ruang ICU untuk menjenguk Rian. Setelah mendapatkan pertolongan intensif selama 3 hari ini, dokter lalu mengumumkan, sekarang pasien telah melewati masa kritis. Namun karena dia terluka tembak dan menghirup gas beracun dalam jumlah yang banyak, sekarang kondisinya sangat buruk. Ada kemungkinan apa? Naomi bertanya dengan gelisah. Ada kemungkinan dia akan berada dalam situasi koma selamanya. Dokter mengerutkan keningnya. Untuk situasi spesifiknya harus diamati lagi. Naomi yang mendengarnya ketakutan hingga kedua kakinya menjadi lemas. Hampir saja ia terjatuh. Tracy bergegas menopangnya lalu menghiburnya. Jangan khawatir, pasti akan ada jalan keluarnya. Aku sudah meminta Lily untuk mengundang Dr. Heidi. Coba pikir, Windy saja masih punya harapan. Rian juga pasti bisa. Naomi terlalu sedih hingga tidak mampu berbicara. Ia memeluk Tracy dan menangis terseduh-seduh. Dia selalu melihat lebih kuat dan tenang dibandingkan dengan Paula. Dia jauh lebih baik, namun sekarang akhirnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia menyesal sebelumnya tidak memperlakukan Lian lebih baik lagi, tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, selalu menjahatinya dan mengabaikannya. Sekarang saat terjadi sesuatu padanya, dia benar-benar takut bahwa kedepannya dia tidak akan terbangun lagi. Bagaimana nanti dia bisa menebusnya? Pasti bisa sembuh, percayalah padaku. Tracy menepuk belakang punggungnya lalu menghiburnya. Jangan takut, ada aku. Pada saat ini, Tracy adalah sandaran bagi semua orang. Sayangnya dirinya sendiri malah tidak ada sandaran. Setelah menjenguk Rian, Tracy pun menjenguk Carla. Dokter mengatakan bahwa luka Carla tidak begitu parah, namun cedera yang ada di kepalanya menyebabkan dia mengalami sedikit gegar otak. Lalu karena menghirup asap tebal dan mengalami ketakutan, itu yang menyebabkan dia sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Tracy memandang Carla yang tidur di atas ranjang rumah sakit itu. Hatinya sangat sakit. Sejak kecil di antara ketiga anak itu, yang paling tubuhnya lemah adalah Carla. Oleh karena itu, ia selalu lebih melindunginya.
Tetapi sayangnya di tahun ini setiap kali terjadi insiden itu selalu menimpa diri Carla. Pertama-tama dia diracuni oleh Victoria, kemudian diculik oleh Linda, lalu sekarang terjadi kecelakaan seperti ini. Tracy merasa sangat bersalah dan malu. Dia benci pada dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi anaknya dengan baik. Nona Tracy, jangan sedih lagi. Carla pasti akan baik-baik saja. Lily menghiburnya dengan suara pelan dari sudut pandang medis. Masalahnya tidak terlalu serius, namun mengapa sampai sekarang belum bangun? Penyebab terbesarnya adalah karena mengalami ketakutan yang amat sangat. Setelah melewati 2 hari ini, diperkirakan dia akan baik-baik saja. Kapan Dr. Heidi tiba? Tracy sama sekali tidak ada waktu untuk bersedih. Ia harus fokus berpikir untuk menyelesaikan masalah. Malam ini sudah tiba, Lily berkata. Aku sudah memberitahunya. Kali ini datang, dia harus tinggal lebih lama di kota Bunaken. Setidaknya harus menunggu sampai Carla dan Rian pulih sepenuhnya. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya lalu menepuk-nepuk bahunya dan berkata, urusan rumah sakit di sini kuserahkan padamu. Belakangan ini akan sedikit melelahkan. Sudah seharusnya. Begitu Lily membuka suaranya sedikit tersendat. Masalah Tuan Daniel, aku tidak bisa membantu apa-apa. Namun untuk Rian dan Carla, aku masih bisa bantu. Luka Rian sedikit lebih parah. Harus minta Dr. Heidi memeriksa dan mengobatinya dengan baik. Tracy mengingatkannya. Tenang saja. Lily berulang kali menjamin, walaupun kondisi Rian sekarang berbahaya, tapi aku rasa tetap masih ada harapan dan solusinya. Serahkan saja masalah ini padaku. Anda bisa mengurus hal-hal yang lain. Lalu Hartono hanya luka luar, tidak perlu khawatir. Syukurlah. Setelah selesai dengan urusan di rumah sakit, Tracy tidak langsung pergi ke perusahaan, melainkan pergi ke villa Taman Oriental dulu untuk menjenguk Sanjaya. Semenjak insiden Daniel, Sanjaya jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Meskipun Direktur Tony juga sakit, tetapi kemarin dia sudah bersikeras pergi ke perusahaan, namun kondisi Sanjaya sepertinya sedikit lebih buruk. Walaupun sekarang Tracy sudah memiliki wewenang yang sah untuk menguasai grup Skywheel, tetapi kantor pusat grup Wayland sana masih menolak untuk menerimanya dan masih harus dipimpin oleh Sanjaya. Lalu sekarang rapat Dewan Komisaris itu sedang merencanakan sesuatu dan semuanya adalah orang dari kantor pusat. Oleh karena itu, Tracy harus pergi mengundang Sanjaya terlebih dahulu. Jika dihitung, Tracy pernah ke tempat ini sekali, bahkan pada saat Tuan Besar Waylands meninggal. Dia datang mencari masalah atas perintah kakaknya, Lorenzo, dan membuat Daniel merasa sangat kesal. Kini semuanya telah berlalu, orang-orangnya masih sama, begitu juga dengan tempatnya, tetapi suasana hati sudah sangat berbeda. Tracy yang sekarang telah melepaskan kebencian dan dendam terhadap keluarga Waylands dan membajikan musuh itu sebagai keluarga. Saat ini dia kembali mendatangi kediaman Tuan Besar. Para pengawal dan pelayan sudah tidak bersikap waspada padanya seperti dulu, melainkan menyambutnya dengan hormat, bahkan bersama-sama menyapa. Nyonya Tracy. Mana Paman Sanjaya? Tracy melangkahkan kakinya, ada aura mendominasi dari tubuhnya. Gayanya yang dahulu terkesan lemah kini sudah sama sekali berbeda. Meski pada saat kembali setelah diselamatkan oleh keluarga Moore, dia juga tidak begitu mendominasi seperti sekarang. Lagi pula saat ini ada kakaknya yang menjadi sandarannya yang kuat. Sekuat apapun dia tetaplah hanya bayangan. Sekarang kakaknya sudah tiada, Daniel sudah menghilang. Hanya tersisa sesi seorang diri di keluarga Moore dan keluarga Waylands. Dia harus berdiri dengan tegap dan menjadi pemimpin keluarga yang tangguh. Paman Sanjaya sedang menunggu Anda di ruang kerja. Kepala pelayan menjawab dengan hormat.
Tracy melangkah ke dalam diikuti Naomi dan yang lainnya. Baru melangkahkan satu kakinya di ruang kerja, dia tertegun melihat foto berkabung Tuan Besar bergantung di dinding ruang kerja. Setelah Tuan Besar meninggal, foto berkabung ini selalu bergantung di sana. Setiap hari akan datang berbincang dengannya dan mengabarkan kondisi keluarga Wellens belakangan ini. Saat ini melihat langkah kakinya Tracy yang kaku, Sanjaya segera memberi perintah. Cepat, turunkan dulu foto ini. Tidak perlu. Tracy melangkah masuk dengan tenang. Awalnya memang harus mengabarkannya pada kakek. Anda memanggil Tuan Besar. Meski tidak mengadakan upacara pernikahan, aku dan Daniel tetap sudah mendaftarkan pernikahan kami. Sekarang sudah menjadi anggota keluarga Wellens secara resmi. Sudah seharusnya mengganti panggilan. Tracy langsung duduk di kayu di hadapan Sanjaya. Auramu sekarang sedikit mirip dengan Tuan Daniel dulu. Sanjaya merasa emosional saat memandang Tracy. Sayangnya, Tuhan sangat tidak adil. Sanjaya tidak bisa menahan tangisnya saat teringat Daniel. Dia sangat sedih. Aku selalu merasa dia masih hidup, meski hatinya tersentuh. Dia masih tegar, mungkin dibawa pergi oleh orang bertopeng itu, atau penyakitnya sudah begitu parah. Meski dibawa pergi oleh pria bertopeng, takutnya kondisinya sangat berbahaya, ujar Sanjaya terisak. Tentu saja, aku juga mengharapkan adanya keajaiban. Hanya saja, meski mungkin sepertinya sangat mustahil, tapi Tracy berusaha menahan rasa sedihnya dan berkata dengan tegas, aku tetap percaya pada keajaiban. Sanjaya menghela nafas dan tidak bersuara. Saat ini kepala pelayan menghidangkan teh hitam kualitas baik. Tracy langsung masuk ke topik utama setelah meminumnya seteguk. Seharusnya Direktur Tony sudah mencari Anda, kan? Sore nanti akan diadakan rapat direksi di perusahaan. Sudah. Sanjaya menadarkan tubuhnya yang tua dengan tidak berdaya di kursi. Meski baru berbicara sebentar, dia sudah sangat kelelahan. Sore nanti, aku akan pergi ke perusahaan bersamamu. Tapi, setelah perkataan tapi ini Sanjaya berhenti sangat lama. Nadanya terdengar berat seperti sedikit sulit mengatakannya. Tentu saja dia mengetahui situasi saat ini, juga mengetahui Tracy saat ini hanya seorang diri. Di saat seperti ini dia harus menjadi sandaran bagi Tracy. Ini adalah hal yang terus-menerus dipesan oleh Daniel sebelum menghilang. Dia tidak bisa mengabaikannya. Namun sebenarnya dia sangat tidak yakin. Pertama, tidak tahu apakah Tracy berkemampuan untuk menyokong keluarga ini. Kedua, dia tidak yakin apakah Tracy bisa terus berada di keluarga Wellens. Bagaimanapun dia masih begitu muda, tidak mungkin tidak menikah lagi. Selain itu, dendam keluarga Moore dan keluarga Wellens tidak bisa dilupakan begitu saja. Bagaimana jika suatu hari nanti Lorenzo kembali dan membawanya pergi? Pada saat itu bersamaan, bagaimana